dulu. Di sini nama kelasnya apa, nama variabelnya apa di program ini? Mungkin ada yang bisa menyebutkan? Masih ada yang ingat? Nama kelasnya apa, nama variabelnya apa, nama metodenya apa? Coba disebutkan. Nama kelas, nama variabel, dan nama metodenya apa? Kelasnya kendaraan ya, Pak? Oke, Kelas nama kendaraan. kelasnya kendaraan, nama variabelnya? Variabelnya variabel nama ya? Iya, betul. Terus nama Oh, metodenya? main. Oke. Ya, jadi nama kelasnya nama kendaraan, variabelnya adalah nama metodenya adalah main. Jadi pertanyaan kan di sini kan di konstruktor kendaraan ini kan saya punya kelas kendaraan, kemudian saya bikin konstruktor dengan parameter kendaraan juga. Ya. Nah, di sini saya bikin variabel nama. Ya, kalau kita perhatikan saya ngeprint ya sistem out.println nama kendaraannya adalah nama. Ya, saya manggil si variabel nama. Nah, pertanyaannya kan nama ini kan belum ada datanya. Cuma baru variabel saja. Nah, pertanyaannya variabel nama itu diisi pada saat kapan? Pada saat kita menjalankan si metode main-nya. Nah, di mana di dalam metode main ini ada perintah untuk membuat objek jenis. Ya, jadi tadi konstruktor kendaraan kita bikin objek jenis new kendaraan. Nah, di mana nanti objek ini akan berisi pesawat terbang. Nah, pesawat terbang inilah yang akan tersimpan ke variabel nama. Sehingga kalau kita running program ini, maka yang akan muncul adalah nama kendaraannya adalah pesawat terbang. Nah, untuk menguji program ini running atau tidak, saya akan coba contohkan. Saya escape dulu. Ya. Kemudian saya buka dulu di pemrograman. Oke, ini saya hapus dulu ya. Untuk membuktikan. Oke. Nah, ini ya. Ini kelasnya kendaraan, nama variabelnya nama. Nah, nama ini akan diisi oleh si data mobil, di mana mobil ini nanti akan masuk ke objek jenis. Nah, objek jenisnya ini nanti akan masuk ke variabel nama. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, nama kelasnya itu harus sama dengan nama filenya, kendaraan.java. Nah, bagaimana cara ngerunningnya? Ya. Nah, ini saya contohkan supaya kalian paham ya. Mungkin di tingkat 1 udah dijelaskan ya. Cara untuk merunningnya kita masuk dulu ke foldernya. Ya, saya ls. Nah, di sini sudah ada file kendaraan.java ya. Nah, cara mengcompile-nya sebelum kita running kita compile dulu dengan perintah java c java compile. Jadi java c itu maksudnya java compile. Kemudian nama filenya yaitu kendaraan.java. Saya enter. Kalau tidak terjadi error berarti programnya berhasil kita compile. Kita ls lagi. Nah, sekarang sudah ada kendaraan.class. Ya, jadi yang saya katakan komputer ataupun device kita itu cuma mengerti bahasa mesin. Ya. Nah, jadi program yang tadi ini kan kita paham, tetapi si komputer kita itu tidak paham. Lalu bagaimana caranya si komputer itu bisa paham? Kita harus compile dulu. Nah, sehingga setelah kita compile menghasilkan kendaraan.class. Nah, kendaraan.class ini sudah mustahil untuk kita baca karena yang paham itu adalah si komputer. Ya, saya tunjukkan. Jadi, setelah kita compile tadi, ini sudah tidak bisa kita baca kembali. Gitu ya. Jadi dari program.java tadi ini yang masih bisa kita baca. Ya. Nah, setelah kita compile hasilnya seperti ini. Nah, inilah yang akan dimengerti oleh si komputer. Lalu bagaimana cara merunningnya? Yaitu cara ngerunningnya cukup java spasi nama kelasnya. Ya, jadi cukup nama kelasnya java spasi kendaraan. Nah, jadi dia akan muncul nama kendaraan Anda adalah mobil. Ya.
Oke, sampai sini bisa dipahami sebelum saya lanjutkan? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, ya, dari penjelasan materi kita akan praktek. Ya, materi, praktek, materi, praktek. Ya, supaya kalian benar-benar paham, ya, supaya nanti di tingkat 3 itu bisa bikin program. Ya, karena banyak sekali di tingkat 3 ketika melakukan penulisan ilmiah sama sekali belum bisa bikin program. Nah, di sini saya sudah siapkan satu buah materi yang memang saya biasa gunakan untuk membangun aplikasi desktop menggunakan Java. Ya. Nah, ini di sini kan materinya kan memang dari awal ya. Jadi karena kalian sudah dapat di tingkat 1 jadi saya skip saja. Saya langsung lanjut ke materi untuk pemrograman desktopnya. Oke. Nah, di sini ya. Oke, jadi untuk pemrograman desktopnya kita akan menggunakan Java Swing. Ya, makanya minggu lalu saya sudah suruh untuk menginstal NetBeans ya, karena setelah saya menyampaikan materi akan ada sesi prakteknya. Ya, harapan saya setelah kalian belajar ini kalian dapat membuat aplikasi berbasis desktop dan datanya itu bisa disimpan ke database. Ya, tapi sebelum itu kita harus belajar dasar-dasarnya dulu, nggak bisa langsung belajar, langsung nyimpen data ke database. Ya, ada tahapan-tahapannya. Ya, oke, saya masuk ke materinya dulu sebelum kita praktek. Jadi yang akan kita gunakan tuh Java Swing. Swing adalah sebuah widget toolkit untuk Java yang merupakan bagian dari Java Foundation dari Sun Microsystem. Nah, Swing ini juga adalah sebuah API atau Application Programming Interface yang menyediakan graphical user interface untuk program Java dan Applet. Ya, Swing dikembangkan untuk menyediakan komponen GUI yang lebih canggih dari komponen sebelumnya yang bernama AWT dan bertujuan untuk mempermudah pengembangan aplikasi berbasis desktop. Kemudian AWT dan Swing keduanya menyediakan komponen GUI yang dapat digunakan dalam membuat aplikasi Java dan Applet. Namun tidak seperti beberapa komponen AWT yang menggunakan native code, seluruh Swing ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java. Makanya kalau kalian sudah benar-benar paham pemrograman Java, harusnya ketika membangun aplikasi desktopnya itu bisa lebih mudah. Ya, jadi komponen AWT dapat digunakan dengan komponen Swing. Nah, biasanya juga nanti komponen-komponennya itu akan ditandai dengan huruf J depannya. Ya, untuk komponennya itu ada JComboBox, JLabel, JPanel, ya, dan paketnya itu bernama Java X Swing. Ya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja untuk prakteknya. Ya, nanti pada saat sesi praktek silahkan kalau ada yang mengalami kendala bisa langsung diinformasikan. Ya, saya skip dulu. Silahkan kalian buka aplikasi NetBeans-nya. Saya sambil buka juga NetBeans-nya. Ya. Oke, nah di sini saya sudah punya beberapa project ya. Karena minggu lalu kemarin saya sudah ngajar juga, jadi mungkin kelihatan banyak ya. Jadi jangan khawatir kok tampilannya nggak sama ya, pasti berbeda. Karena kan di sini saya sudah punya project. Tapi kalau kalian yang mau buat di awal, silahkan caranya klik menu file, kemudian new project. Ya, pilih Java Maven, kemudian pilih yang Java Application. Tinggal di next saja. Ya, karena saya sudah punya project, jadi nanti saya akan bikin di dalam package desktop. Ya. Jadi nanti saya akan bikin di sini di dalam kalau di Java itu namanya package, kalau kita biasanya kita sebut sebagai folder. Ya, jadi karena kita menggunakan Java, jadi ini saya istilahkan sebagai package ya. Jadi package-nya itu di package desktop. Ya, disesuaikan aja dengan kalian. Oke, sampai sini sudah kebuka semua aplikasi NetBeans-nya. Bisa saya lanjutkan? Sudah kebuka semua?
Kelihatan tidak aplikasi NetBeans-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Sudah kebuka semua aplikasi NetBeans-nya? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Pak. Oke. Nah, caranya kalau kita ingin membuat aplikasi desktop pertama kali, kalau saya kan bikinnya di package-nya ya, klik kanan di package-nya, kemudian pilih file new, kemudian JFrame form. Ya. Nah, kemudian kalian isi nama kelasnya, misalnya saya nama kelasnya misalnya PBO1 ya. PBO1. Kemudian saya klik finish. Ya. Nah, kalau sudah kalian buat, maka akan langsung muncul tampilan desain seperti ini. Ya, mungkin kalau sebelum-sebelumnya kan kalian base-nya itu lewat terminal ya, tampilannya itu di terminal. Nah, kalau sekarang kita akan membuat aplikasi desktop. Ya. Nah, mungkin kalau kalian coba ini di running, dia akan langsung muncul aplikasinya. Ya, kalau saya langsung run, ya ini tampilannya seperti ini. Nah, disinilah nanti yang akan kita desain. Ya, kita akan membuat inputan data, menampilkan data di tampilan ini. Jadi benar-benar aplikasi desktop. Ya. Nah, lalu komponen apa saja yang dapat kita gunakan? Mungkin kalian bisa lihat di bagian sebelah kanan, di sini ada bagian palet. Nah, palet ini nanti ada swing container, swing control, ya, swing menu, swing windows, swing filter, dan sebagainya. Nah, nanti yang akan kita gunakan itu di bagian swing control untuk basicnya. Ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan tadi slide-nya. Oke. Nah, di slide ini kita akan membuat aplikasi yang benar-benar masih sederhana sekali. Ya. Yaitu membuat aplikasi dengan inputan data nama. Ya. Jadi komponen yang kita butuhkan itu ada 2 buah label untuk memberikan keterangan masukan nama dan hasil, 1 buah text field untuk menginputkan namanya, dan 1 button untuk memproses datanya. Jadi kita akan buat tampilan seperti ini. Ya. Jadi kita akan buat tampilan seperti ini. Bagaimana caranya? Oke. Kalian bisa ikuti saja langkah-langkahnya. Kalian klik label, klik kemudian taruh kursornya di bagian dalam sini. Ya, nah di sini kan ditandai dengan J ya. Nah, untuk menggantinya, klik 2 kali, ganti dengan masukkan nama. Ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya sama. Kan kita kan mau menginputkan sebuah data, Mak. Kita gunakan text field. Klik text field-nya, taruh di bagian dalam. Kemudian kita ganti juga. Di sini kan namanya kan JText field ya. Kita klik 2 kali. Nah, Pak, klik 2 kali kok munculnya program. Nah, tapi nanti yang tempat kita memprogram itu di bagian sini. Nah, cara menggantinya bagaimana? Kita klik bagian desain lagi, klik kanan di bagian ini, kemudian edit text. Nah, kita kosongkan. Ya. Nah, kalau terlalu kecil tinggal dilebarkan saja. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, kita gunakan button untuk memproses datanya. Ya. Nah, saya klik kanan, edit text, proses. Dan yang terakhir adalah label untuk menampilkan hasilnya. Hasil. Oke, sampai sini sudah berhasil semua dibuat. Oke, mungkin kalau sudah, kalian coba running. Ya. Oke, sudah jadi ya. Nah, cuman kalau kita nginput di sini misalnya masukkan nama Komang, kita proses belum muncul nih hasilnya di bagian hasil. Nah, harusnya
apa yang kita input di sini nanti akan muncul bagian hasil ini. Nah, lalu bagaimana caranya, Pak? Oke, sebelum itu saya lanjutkan, saya coba tanya dulu, sudah berhasil semua membuat tampilannya seperti ini? Belum, Pak. Oke, saya tunggu ya. Oke, mungkin sambil jalan, ingat, ya ini saya selalu tekankan ke mahasiswa, karena kan nanti kan kita ingin menyimpan sebuah data kan di sini. Ingat, nama variabelnya juga harus disesuaikan. Jadi kita ganti di sini nama variabelnya. Cara mengganti variabelnya bagaimana? Klik kanan, change variable name. Ya, nah jadi saya ganti di sini nama variabelnya text field nama, supaya gampang kita panggil nanti. Kalau kalian nggak ganti variabelnya, nanti kalian bingung untuk nyimpen namanya di variabel apa ya, untuk nyimpen datanya di variabel apa. Ya jadi disesuaikan nama variabelnya. Begitu juga untuk proses, di sini ganti dengan button proses. Ya. Jadi supaya kalian nggak bingung nanti, oh saya mau ngambil data namanya di variabel apa ya? Oh saya mau nampilin namanya di variabel apa? Nah, jadi harus jelas. Ya. Begitu juga untuk yang di sini label hasil. Ya, supaya nanti kalau saya ingin memproses datanya itu gampang. Ya, di sini saya ganti juga label nama. Ya. Oke. Nah, untuk melihat variabel-variabelnya kalian bisa lihat di bagian others komponen. Ya, others komponen navigator di sini ada label nama, itu JLabel, text field nama, itu text field, button proses itu button, label hasil itu ada label. Nah, variabel-variabel inilah yang akan nanti kita panggil di programnya. Ya. Oke, sampai sini sudah. Bisa saya lanjutkan? Bisa. Bisa? Oke. Lalu bagaimana cara kita memprogramnya, Pak? Nah, sebelum saya memulai memprogram, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya kalau saya ingin menginput nama di sini kemudian saya akan proses. Kira-kira apa yang harus pertama kali disiapkan? Kalau saya ingin menginputkan data dan data itu akan diproses, apa yang harus pertama kali saya siapkan? Apa kira-kira? Halo? Kenapa? Kalau saya ingin menginputkan sebuah data dan data itu akan saya proses, apa yang harus saya siapkan pertama kali? Variabel, Pak. Betul, variabel. Ya. Nah, caranya bagaimana kita memprogramnya? Klik kanan di tombol prosesnya, kemudian klik bagian event, pilih action perform. Jadi klik kanan di tombol prosesnya, pilih event, pilih action perform. Pilih. Nah, di sini ditunjukkan kita akan bekerja di bagian private void button process action perform. Nah, di sini kita akan bikin programnya. To do at your handling code here. Jadi kita bikin programnya di sini. Ya. Benar yang dikatakan tadi, kita harus menyiapkan variabelnya. Kira-kira kalau kita lihat bentuknya seperti ini, nama variabelnya apa dan tipe datanya apa? Kalau saya punya program seperti ini. Variabel nama tipenya string, Pak. Oke, variabelnya nama, tipe datanya String. Oke, betul. Ya. Di string nama, kemudian sama dengan variabel namanya kita isi berdasarkan apa kira-kira? Saya sudah siapin nih variabel nama. Variabel nama itu akan diisi oleh siapa? Oleh siapa kira-kira? User input. Apa? User input. User input. Variabelnya apa? Nama. Bukan. Lihat di sini variabelnya apa?
Tadi saya sudah ganti nama variabelnya. Nama variabelnya apa di sini? Teks apa tadi ya? Apa? Text field nama. Ya, text field nama. Jadi string nama sama dengan text field nama dot get string. Kalau nggak ada get string berarti get text. Ya. Oke, titik koma. Oke, artinya data yang kita inputkan di text field ini akan tersimpan ke variabel nama. Ya. Langkah selanjutnya kan data yang tersimpan di variabel nama ini akan saya tampilkan di variabel hasil. Betul ya? Nah, kira-kira langkah selanjutnya bagaimana? Kira-kira langkah selanjutnya? Ingat, ini saya jelaskan kembali. Sistem outprint, Pak. Apa? Apa tadi? Sistem outprint ya tadi ya? Print line tuh. Kalau sistem out.println itu ngeprintnya di terminal. Ini kan kita nampilinnya di aplikasi. Kita sudah nggak pakai sistem out.println lagi. Karena sistem out.println itu dia nampilnya itu di terminal. Ya. Oke, saya ulang kembali ya. Jadi, data yang akan kita masukkan di text field nama ini akan tersimpan ke variabel nama. Di mana data yang tersimpan di variabel nama ini kita akan tampilkan di variabel hasil. Ya. Nah, variabel hasil ini variabelnya adalah label hasil. Berarti kita set label hasil dot set ya. Set text. Ya, kita set apa? Yaitu variabel namanya. Ya. Jadi label hasilnya kita set berdasarkan si variabel nama. Untuk membuktikannya kita coba saja running. Saya run filenya. Ya. Oke, muncul ya. Nah, kalau tadi kan saya input nama kan nggak berubah kan hasilnya. Sekarang saya coba input. Saya isi dengan namanya komang. Kemudian saya proses. Berubah. Kan simple kan? Ya, supaya ada tambahan stringnya kita ganti set text. Di sini saya tambahkan string baru. Halo. Ya. Oke. Saya save. Kemudian saya run kembali. Ya. Komang. Saya proses. Halo komang. Jadi sederhana sekali logiknya. Ya. Kita di sini kita sudah definisikan variabelnya, di mana variabel yang kita inputkan di sini nanti akan tersimpan ke variabel nama. Nah, dan variabel namanya itu akan kita tampilkan di hasil. Caranya label hasil.setText. Gampang nggak kira-kira? Gampang kan? Gampang, Pak. Oke. Ada yang error sebelum saya lanjutkan? Ada yang error? Nggak ada ya? Aman. Sama ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Oke, ini sudah selesai. Oke, nah yang kedua, program login. Ya, di sini di program loginnya ini udah kita menggunakan logic kondisi if else. Ya, jadi kita sudah menggunakan logic. Nah, di sini kita menggunakan 2 buah label, username, password, 1 buah text field, dan 1 buah password field. Pak, kenapa ada password field? Kenapa tidak text field dua-duanya? Karena kalau kita menginput passwordnya itu kan harus di asterikkan. Nggak boleh muncul, kalau kita nulis admin gitu muncul admin, ya itu nggak boleh. Harusnya dia berubah menjadi bintang-bintang.
makanya kita menggunakan password field. Ya, dan 2 buah button login dan button close. Nah, sekarang kita coba desain. Saya buat kelas baru, new JFrame form. Nah, di sini saya buat TBO2, finish. Oke, sekarang saya coba desain. Saya masukkan di sini username, kemudian label, satu lagi untuk password, kemudian text field untuk menginputkan username-nya. Sorry, di sini text field username ya. Username. Di sini saya kosongin teksnya. Dan satu lagi password field. Di sini password field. Datanya saya kosongkan. Oke. Dan 2 buah button. Button login dan button close. Nah, kita ganti nama variabelnya. Button login dan button close. Oke, sampai sini sudah. Silahkan disesuaikan tampilannya. Oke, sampai sini sudah. Sudah belum? Sudah, Pak. Oke. Kita coba dulu ya sebelum kita program, kita tes jalan atau enggak. Run file. Oke, saya masukkan username Komang. Kemudian passwordnya. Oke, sudah berubah ya asterisk ya. Oke, sudah, kita coba login. Kosong ya. Oke. Nah, satu lagi. Kan biasanya kalau kita login, ya. Nah, kalau saya login kan biasanya kan kalau berhasil login kan pindah ke halaman berikutnya ya. Kalau misalnya kalau kalian punya akun Facebook atau Instagram kan kalau dari halaman login kan pasti berpindah ke halaman home ataupun dashboard ya. Nah, berarti kita harus siapkan satu buah tampilan lagi. Ya, misalnya saya buat satu lagi, misalnya tampilannya itu misalnya namanya selamat datang misalnya. Selamat datang. Ya. Nah, di sini saya tambahkan aja keterangan Anda berhasil login di halaman selamat datang. Oke. Nah, jadi nantinya kalau saya berhasil login, maka saya akan berpindah ke halaman ini. Ya. Kalau saya nggak berhasil login, ya selalu di halaman login. Kan logiknya seperti itu kan? Betul ya? Iya, Pak. Oke. Langkah selanjutnya, oke, kita coba cek lagi tadi. Oke, nah ini sudah ya, sudah kita buat. Nah, langkah selanjutnya untuk membuat ininya. Ya. Nah, kira-kira sebelum saya lanjutkan, sebelum saya mulai program, kira-kira apa saja yang harus saya siapkan untuk membuat programnya?
Apa yang harus saya siapkan kira-kira? Halo? Apa yang harus disiapkan? Variabel untuk menampung data username dan data password, lalu Oke, betul. kode Terus? program untuk login dan kode program untuk close. Oke, kira-kira cara saya tahu username dan password yang saya inputkan itu benar atau enggak gimana? Kan tadi kan kamu bilang buat variabel untuk menampung data username sama password yang diinput. Nah, kira-kira gimana cara ngecek username dan password yang diinput oleh user itu benar? Gimana? Kasih text box, Pak. Hah? Text box. Kasih text box. Buat apa text box? Kalau loginnya salah ketahuan. Loginnya salah ketahuan. Ya itu ya oke. Itu warning lah misalnya. Cuman yang saya mau tanyakan, kan saya input nih username-nya. Kemudian saya input juga password-nya. Cara si sistem tahu bahwa username dan password yang saya inputkan itu adalah benar, itu bagaimana? Seharusnya melewati ini dulu, Pak. Proses register dulu. Ini kan betul. langsung login ya. Jadi nggak ada data yang dipakai. Nah, tadi udah hampir ini harus melewati register. Nah, berarti register itu dia ngapain? Membiarkan data dicatat lalu disimpan. Jadi nanti kalau memberikan data untuk disimpan, jadi nanti saat login sudah memberikan data untuk disimpan pertama kali supaya data itu bisa dibandingkan dengan apa yang diinput oleh user. Betul ya, seperti itu ya? Ya, Pak. Nah, karena kita belum bermain dengan database, kita belum bisa menyimpan data. Nah, kita akan definisikan username dan passwordnya itu di program dulu. Nah, makanya di sini saya proses dulu, ya pilih event action perform. Ya, di mana nih? Nah, di sini ingat kursornya di sini. Nah, makanya saya harus definisikan dulu nih string username sama dengan misalnya username-nya Komang. Kemudian string password sama dengan passwordnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita ibaratkan ini adalah data yang sudah ada di sistem. Data inilah yang akan kita bandingkan. Langkah selanjutnya baru kita cek, bikin variabel sesuai dengan apa yang diinputkan oleh si user. Ya, berarti langkah selanjutnya kita bikin variabel lagi string username sama dengan apa kira-kira? Masih ingat nggak tadi? String username. Masih ingat nggak? Halo? Sebentar, Pak. Saya lagi ada error. Text field, Pak. Ya, text field apa? Text field username. Ya. Terus get apa tadi? Get text. Ya. Oke. Kemudian string password ya, string password. Ya. Terus Text field password. Lihat di sini saya pakai variabelnya apa? Password field. Ya, password field. Password field. Terus Get ya, Pak. Get text juga. Kok get text-nya ini keblok nih? Lupa, Pak. Apa kira-kira? Nah, ini tambahan. Karena kita menggunakan password, nah kita harus rubah dulu nih. Ya,
Caranya string dot value of. Nah, di sini kita panggil si passwordnya, yaitu password field dot get password. Oke. Pak, kok beda ya? Kalau tadi kan kalau kita nginputin username pakainya text field username get name. Sorry, kok get name? Get text ya. Pakai get text, tapi kok kalau password pakainya string.value of password field .get password. Karena kan tadi kan kalau saya nginput data di sini kan dia berubah jadi asterisk kan. Nah, makanya kita harus rubah. Ya, rubah, kita ambil stringnya sesuai dengan password yang kita inputkan. Kalau kita ngambil get text, ya otomatis nanti bintang-bintang itu yang akan kebaca. Itu makanya di sini kita gunakan string.value of password field .get password. Oke. Pak, kok di sini nama variabelnya sama semua sih username. Ingat, di Java itu sifatnya case sensitif. Huruf besar dan huruf kecil itu artinya berbeda. Ingat, di sini username-nya huruf kecil semua, di sini U-nya huruf besar. Ini berbeda variabelnya. Ini variabel yang ada di sistem, ini variabel yang akan kita inputkan nanti. Oke, paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Langkah selanjutnya gimana kira-kira? Langkah selanjutnya gimana kira-kira? Username dan password sudah ada di sistem. Kemudian ini sudah kita inputkan. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya apa? Sebentar ya, baterai saya mau habis, saya cas dulu. Langkah selanjutnya gimana kira-kira? Ngebaca bukan, Pak? Apa? Ngebaca. Ngebaca. Iya, jadi sistemnya itu ngebaca yang apa? Username sama password yang kita masukin. Terus setelah dibaca apa? Habis itu disesuaikan username passwordnya yang terdaftar atau enggaknya. Kalau misalnya terdaftar, dia bakal Itu apa namanya? Itu apa namanya? lupa saya, Pak. Betul. Lupa. Apa namanya? Hah? Lupa. Oke, yang lain mungkin ada yang mau melengkapi. Apa namanya itu? Yang kita inputkan terus dengan di sistem, terus apa itu namanya? Ayo. Kan di tingkat 1 sudah diajarin tahapan-tahapannya, kita pahami variabel, tipe data, terus apalagi tuh tahapan-tahapannya? Masih ingat? Tadi saya sudah singgung juga ada yang namanya apa? Ayo apa? Masa nggak ada yang ini? Dari yang saya inputkan, terus dicek dengan yang di sistem itu apa namanya? Saya coba panggil ya. Coba Muhammad Irfan. Muhammad Irfan ada?
Oke, nggak ada sepertinya. Farah Safitri. Ya, itu apa namanya? Apa yang saya inputkan, kemudian dicek dengan sistem, itu apa namanya? Namanya apa? Nggak ada yang bisa melengkapi nih. Kita bandingkan, ya. Makanya di program itu kita bandingkan bagaimana cara membandingkannya. Kita gunakan kondisi. Ya, kita gunakan kondisi if. Ya. Kita gunakan kondisi if. Ya. Jadi kalau username, ya, username dot contains saya lupa ininya, compare, ya, username compare to dengan username yang ada di sini, ininya huruf kecil ya, karena kan username yang kita inputkan, kita compare dengan username, itu apakah sama dengan 0, ya, dan password kita compare to dengan password itu sama dengan 0, ya. Kalau sama, maka kita akan berpindah ke halaman selamat datang. Ya, di selamat datang sebentar saya lupa ini ya. Set selamat datang set set visible, sorry, visible ke kok ini masih error. Nah, kita cek di sini. Ini kan dia harusnya di-update oleh ini. Oke. Selamat datang. Tadi benar nggak namanya? Selamat datang. Selamat datang. Metode selamat datang. Itu Pak, password.compare itu tulisannya, bukan password.compare. Oh, sorry. Compare ya. Oke, sebentar, yang ini selamat datang. Bentar, saya coba cek dulu ya, saya lupa sebentar. Ya. Oh, new home, sorry. Oke, tambahkan new ya. Ini selamat datang set visible true. Ya. Nah, kemudian jangan lupa ditambahkan dengan dispose. Oke. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau kita ingin ngecek ya kan, jika username yang kita input
di compare dengan username yang ada di sini itu sama dengan 0, maksudnya sama dengan 0, dia benar-benar sama. Dan password yang kita input itu di compare dengan password yang ada di sistem itu sama dengan 0, sama, maka kita pindah ke halaman selamat datang di set visible true. Ya. Jika tidak, else. Jika tidak, maka langkah selanjutnya kita buat J-option pane, show message dialog. Ya. Nah, berarti kita gunakan J-option pane dot J-option pane message muncul ya, bentar. Oh, J-option pane dot show message dialog. Option pane dot show message dialog. Ya. Nah, kita berada di mana nih? Yaitu di sini, this. Pesan apa yang kita mau munculkan? Yaitu, maaf, username dan password Anda salah. Oke. Nah, Pak, kok error ya J-option pane-nya? Nah, kalau seperti ini pada penulisannya sudah benar. Kita lihat, perhatikan di sini. Kita klik, nah di sini dia bilang add import for Java. Nah, berarti ini belum ke import nih kelasnya. Makanya kita pilih yang add import. Nah, kalau sudah kita import, maka pesan errornya sudah tidak muncul. Ya, kita save. Kita coba jalankan. Ya, saran file. Nah, saya coba salahkan ya, misalnya username-nya Komang, password-nya 123. Login, nah muncul kan pesannya maaf, username dan password Anda salah. Oke, kemudian kalau saya benarkan sekarang, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pindah ya ke halaman ini ya, selamat datang ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang error? Pak mau nanya dong Pak, itu Ya, dispose buat apaan Pak? Dispose ini buat nge-close. Makanya tadi kalau saya run ya, saya run. Ya, ini kan ada halamannya ya, Komang. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Login. Ini kan ada dua, yang tadi itu ke-close dia. Oh, jadi dia otomatis gitu ya? Ya, jadi nggak banyak halaman. Jadi dia otomatis pindah ke sini, yang tadi itu ke-close. Makanya mungkin kalau yang tombol close-nya ini, kan tadi kan ada tombol close ya. Nah, ini supaya kalau kita klik dia nge-close, nanti tinggal tambahkan aja dispose. Nah, di sini. Ya. Mungkin saya running, saya save dulu. Oke, saya close ya. Close dia. Jadi dispose ini buat nge-close. Ya, kalau enggak yang ini kita ini nanti double di halamannya. Ada halaman login sama halaman selamat datangnya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Atau ada yang error? Pak, itu tutup kurung kurawal sebelah else itu pembukanya di mana ya? Yang mana? Penutup Nih. kurung kurawal, ya itu pembukanya di mana ya? Di sini nih. Nih,
Oh, oke. Oh, baik, Pak. Iya. Kan ini kan dia kerjanya itu di dalam if nih. Sorry, harusnya saya agak masukin ke dalam nih. Nah, harusnya itu begini. Nah, ya. Jadi ini akan bekerja di dalam if, ini di else. Ya, ini di dalam if, ini di else. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Tadi kayaknya ada di chat apa nih? Compile, kenapa compile? Enggak, tadi dia itu Oh, ngejawab, yang Pak. tadi ya. Oke. Ya, ada lagi yang mau tanyakan, silakan. Pak, punya saya error, Pak. Oke, coba bisa di share screen. Bentar. Pak, bagian sini. Oke, sebentar. Saya ini udah paling besar ya. Sebentar. Diinin dulu ke if username dot compare to username sama dengan 0. Oke, kamu buka kurungnya kurang. Setelah if buka kurung satu lagi. Setelah if buka kurung satu lagi. Oh, Ya, buka kurung. Nah, ditutup satu lagi paling ujung. Oke. yang ini Terus juga salah nih, Pak. sebentar. Password string dot value of password field dot get password. Harusnya udah betul itu. Get password. Coba kamu hapus dulu deh. Get passwordnya kamu hapus dulu. Nah, yang buka kurung tutup kurungnya juga di belakangnya itu kamu hapus. Ya, hapus titiknya juga. Nah, sekarang kamu titik. Nah, coba ada nggak get password? Nggak ada, Pak. Nah, sekarang saya coba lihat. Kamu pakai password field nggak? Coba ke desainnya. Klik desainnya. Kamu pakai apa itu? Password field. Bukan. Komponennya. Variabelnya betul password field komponennya. Nah, kamu Yang mana, Pak? menggunakan text field. Ini nih di sebelah kiri, kamu Oh, lebarin. yang ini ya? Iya. Harusnya kamu ganti, itu dihapus. Harusnya gunakan password field. Nah. Tuh. Ininya namanya variabelnya apa, Pak? Password field. Ya, oke. Dikosongin dulu tuh ininya. Tadi dikosongin dulu teksnya. Oh iya. Ya. Oke, balik lagi. Nah, sekarang coba get password. Buka kurung, tutup kurung. Oke, ada nggak error kan? Nah, kemudian new selamat datang visible true. Namanya selamat datang udah betul, iya. Set visible. Coba kamu hapus dulu deh. Set visible-nya, nah itu dihapus dulu. Hapus. Nah, ya. Nah, titiknya juga dihapus. Titik. Set visible ada nggak? Ya, oke. Nah, di situ diisi true. Masih merah ya? Iya, masih merah, Pak. Oke, coba dibiarkan saja dulu. Sekarang coba J option pen-nya kamu klik, di balon warna merahnya kamu klik. Ya. Nah, itu import. Oke. Coba kamu save dulu, di save. Di save. Oh, di Udah? save. Oh, T-nya huruf kecil, T-nya huruf kecil. Oh, True-nya. Ya. Oke, coba di save, kemudian coba di running. Oke, coba.
Nggak muncul ini aplikasinya Ya, oh. Bentar, Pak. di share screen ke entire screen. Ya, Nggak muncul ke ini, Pak. Nggak muncul ke halaman selamat datang. Pak. oke, sebentar. itu Selamat datang. salah Pak, get name-nya. Harusnya get text kan. Kenapa? Oh iya, itu di username-nya bukan get name tapi get text. Di close dulu aplikasinya. Yang aplikasi Ini. desktopnya, nah, itu get text bukan get name. Oh. Ya, coba dijalanin lagi, di save, dijalanin lagi. Di close dulu ya. Oke, Bentar, Pak. muncul ya. Coba kalau disalahin username atau passwordnya. Ulang. Oke, udah sesuai ya. Udah. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, nggak ada? Cukup? Cukup Pak. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup 2 aplikasi itu dulu ya. Nanti untuk minggu depan ada 2 aplikasi lagi sampai ke koneksi ke database. Ya, jadi untuk minggu depan silahkan kalian siapkan aplikasi NetBeans dengan aplikasi SAM-nya. Ya, karena di sini ada aplikasi untuk kalkulator satu lagi dan aplikasi untuk penyimpanan data ke database. Jadi yang harus disiapkan itu SAM-nya, tapi yang kita gunakan nanti cukup MySQL-nya saja untuk menyimpan datanya. Ya, jadi tolong itu disiapkan supaya di pertemuan selanjutnya itu bisa berhasil sampai dengan menyimpan data ke database-nya. Ya, jadi nanti untuk di pertemuan selanjutnya itu 2 program lagi, ya. Baru setelah ini berhasil, silahkan kalian explore, ya, kalian kembangkan, ya, sesuai dengan kreativitas kalian. Baru nanti kita lanjut ke aplikasi mobile, ya, menggunakan Android Studio. Ya, materinya saya sudah siapkan juga. Jadi harapan saya kalian benar-benar di pemrograman berorientasi objek ini dapat membuat aplikasi bukan hanya sekedar belajar materi saja. Ya. Jadi itu saya tekankan karena kalian kan informatika, lulusannya programmer. Programmer itu harus sering-sering berlatih. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Sebelum saya akhiri. Pak, kebetulan saya minggu depan jadwalnya hari Sabtu, Pak. Sesuai dengan jadwal. Sampai Pak. saat ini saya belum ada kegiatan, jadi sesuai dengan jadwal ya. Baik, Pak. Ya. Ada untuk lagi yang lain? Pakai itu kan, Pak, yang kemarin ya. Betul. Iya, jangan lupa absensi ya, selalu diisi. Ini screenshot ya, Pak? Iya, di screenshot saja. Baik, Pak. Open kamera nggak, Pak, untuk absensi? Atau nggak perlu, Pak? Kalau bisa sih open cam supaya kelihatan wajahnya. Oke, Pak. Baik. Open cam supaya kelihatan wajahnya, supaya benar-benar hadir, ya. Kamera saya gelap, Pak. Kenapa? Saya gelap. Iya, nggak apa-apa. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kan ini tadi kita dipercepat ya? Iya. Mungkin beberapa orang ini, Pak, nggak tahu infonya. Itu gimana, Pak? Ya, nggak apa-apa. Kan tadi saya bilang jangan lupa di-record. Nah, recordingnya nanti dikasih ke yang telat. Oke, ya, kasih, supaya Pak. tetap dapat materi. Dan nanti materinya saya share ya. Jadi walaupun telat, tetap materi saya akan berikan. Ya, materi nanti saya share ke ketua kelas. Jadi tolong ketua kelas
share ke teman-temannya. Saya sudah siapkan semua materinya. Ya. Jadi apa yang saya jelaskan hari ini itu sudah saya siapkan, jadi silakan nanti dipelajari. Ya. Oke, ada lagi? Untuk materinya akan dibagikan lewat Vclass atau Bapak akan mengirimnya Nanti di saya share kelompok? lewat Google Drive. Jadi materinya itu saya akan selalu upload ke Google Drive. Jadi linknya itu selalu kalian akses di situ. Jadi Oke, jangan baik. sampai, Pak, materi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu nggak ada lagi pertanyaan seperti itu. Jadi semua materinya itu cukup di satu Google Drive. Cukup di satu link. Ya, jadi nanti setelah pertemuan selesai, materinya langsung saya upload ke Google Drive. Ya. Oke, Ada lagi baik yang Pak, terima kasih. Ya, ada lagi? Cukup ya? Oke, jadi nggak usah banyak-banyak, yang penting kalian paham. Ya. Jadi sedikit yang penting paham, nah nanti baru kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Aman. Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih, selamat sore.